Halo sahabat guru, perkenalkan nama saya Nilsen Ciudiningrat. Saya yakin sama seperti saya, teman-teman juga sudah menerima begitu banyak berkat melalui renungan yang kita boleh dapatkan dari guru. Pada saat ini saya mendapat kesempatan untuk membawakan kesaksian. Kebetulan kesaksian saya ini belum lama terjadi, yakni beberapa tahun belakangan ini, khususnya pada awal pandemi COVID-19. Pada waktu itu kurang lebih di bulan Maret 2020, kita tahu bersama-sama COVID-19 mulai merebak di negara kita. Kebetulan saat itu saya bekerja di Bali. Di sana bisa dikatakan baik pekerjaan ataupun usaha dalam berbagai sektor hampir-hampir lumpuh. Karena di Bali sendiri sangat mengandalkan pariwisata. Sedangkan pada waktu COVID, bisa dikatakan semua sektor lumpuh tidak bisa bergerak dengan baik lagi. Namun, tidak sampai di situ. Sebulan kemudian, tiba-tiba saya mendapat kabar dari Jakarta bahwa ayah saya terkena stroke ketika sedang di luar rumah. Awalnya saya berpikir stroke itu biasa saja, yang penting penanganan segera, lalu diadakan rehabilitasi medik, dan bisa pulih kembali. Namun, tidak berapa lama, tiba-tiba saya mendapat telepon yang kedua yang menginfokan bahwa keadaan orang tua saya dalam kondisi kritis, dan dokter meminta persetujuan segera untuk melakukan tindakan operasi. Ternyata terjadi pecah pembuluh darah pada bagian kepala ayah saya. Saat itu jujur kami sulit untuk membuat putusan. Kami tidak pernah menghadapi situasi seperti ini. Akhirnya, setelah berdiskusi, kami memutuskan papa saya untuk dioperasi. Segera saya mempersiapkan diri untuk berangkat kembali ke Jakarta. Pada saat itu, operasi papa saya berlangsung dari siang sampai malam. Kira-kira jam 7 malam saya tiba di Jakarta. Dari bandara saya langsung menuju ke rumah sakit. Di sana sudah ada kakak saya. Akhirnya kami dijelaskan kondisi yang papa saya alami. Papa saya sudah keluar dari ruang operasi dan kita tunggu perkembangannya. Dokter sampaikan siap-siap untuk masa kritis yang harus ayah saya hadapi kurang lebih 3 hari. Bahkan saya coba berkomunikasi dengan teman saya yang juga berprofesi sebagai seorang dokter. Ya, situasi seperti ini bisa sampai 7 hari. Ada yang 1 bulan tidak sadar-sadarkan diri. Dan ada beberapa kasus juga, bahkan cukup banyak kasus yang kondisinya walaupun dioperasi tidak tertolong. Akhirnya, singkat cerita kami menunggu. Puji Tuhan, mujizat pertama terjadi. Tidak sampai 12 jam, pada keesokan paginya, ayah saya sudah siuman. Namun karena kondisinya yang cukup berat, harus tunggu beberapa hari di ruang ICU. Singkat cerita, orang tua saya keluar, dan semua proses berjalan dengan baik. Tetapi kisah ini tidak sampai di situ. Kasus stroke ayah saya ini sangat besar pengaruhnya terhadap seluruh tubuhnya. Bahkan setelah itu, ayah saya harus keluar masuk rumah sakit beberapa kali, bahkan harus masuk ke ruang operasi beberapa kali pula untuk adanya tindakan operasi selanjutnya. Pada operasi yang kedua, saya mendampingi ayah saya untuk menjaganya di rumah sakit. Semua berjalan dengan lancar sampai pada hari tindakan operasi, dan setelah itu operasi juga berhasil dan ayah saya harus tinggal beberapa saat di rumah sakit untuk observasi. Puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Di satu sisi, kami bahagia dengan kondisi yang
berjalan dengan baik ini. Operasi yang berhasil, namun di sisi lain, dalam hati saya penuh dengan gejolak. Papa saya memang memiliki asuransi, tetapi asuransi tidak mengcover semua biaya-biaya perawatan orang tua saya. Sebelum tindakan operasi ini, saya sudah coba mereview data-data dan estimasi biaya yang diberikan. Menurut pengamatan saya, mestinya hanya sebagian biaya yang akan di-cover asuransi, dan kami dari keluarga harus mempersiapkan sisa biaya yang lain. Pada masa-masa normal saja, ini akan menjadi sebuah situasi yang cukup sulit bagi kami, apalagi pada saat masa-masa pandemi seperti ini. Sampai akhirnya pada hari yang ditentukan, ayah saya sudah bisa keluar dari rumah sakit. Saat itu saya ingat, saya memiliki kredit card untuk membayar rumah sakit. Namun setelah saya membayar pun, saya tidak tahu bagaimana harus membayar kredit card dengan nilai yang begitu besar. Dalam hati penuh dengan gejolak pada saat itu, saya hanya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana harus menyikapi situasi ini? Akhirnya, singkat cerita, saya turun menghadap ke bagian administrasi, menyerahkan dokumen ayah saya, sambil berdoa di dalam hati saya. Tiba-tiba hal yang tidak disangka-sangka. Saat itu, tidak satupun kredit card yang saya miliki saya bawa ke rumah sakit. Dan akhirnya, pihak administrasi menunjukkan semua total billing tagihan yang harus kami bayar, dan ternyata kami tidak membayar sepeser pun tambahan lagi, malah deposit yang kami titipkan dikembalikan hampir 50% saat itu. Sebuah situasi yang berubah drastis. Dari awalnya bingung, tidak tahu bagaimana, membuka perhatian kami bagaimana Tuhan memelihara kami. Bukan hanya memelihara ayah saya secara fisiknya, tetap mensuplai kebutuhan-kebutuhan pemenuhan biaya untuk pengobatan dan perawatannya. Saya ingat saat itu ayah saya dalam masa cuti premi. Beberapa bulan sebelumnya, agen asuransi ayah saya sudah memberitahukan siap-siap untuk harus lanjut bayar preminya supaya asuransi tidak mati. Lalu saya coba menelpon customer service dari asuransi tersebut. Kurang lebih hal yang sama yang disampaikan kepada kami. Namun, teman-teman sekalian, sampai hari ini kami bisa melihat kebaikan Tuhan. Saldo dari ayah saya tetap ada, dan setelah operasi yang kedua, ayah saya masih harus keluar masuk rumah sakit beberapa kali dan menjalani operasi yang lain pula. Dan puji Tuhan, Tuhan tetap mencukupkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pengobatan ayah saya. Saya teringat sebuah kisah yang terdapat dalam 2 Raja-Raja 4. Kisah seorang janda dan 2 anaknya yang mengadu kepada Nabi Elisa. Setelah ditinggal suaminya, tiba-tiba datang penagih hutang, menagih hutang, dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Pada mereka hanya ada sebuah buli-buli berisi minyak. Nabi Elia menyuruh mereka untuk meminta bejana-bejana kosong dari tetangga-tetangga mereka. Jangan hanya sedikit tetapi banyak bejana yang kosong. Dan Tuhan menunjukkan kemurahan. Bagaimana dari buli-buli minyak ini boleh memenuhi semua bejana kosong tersebut. Sampai akhirnya mereka menghadap Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa menyuruh mereka untuk menjual minyak tersebut, lalu membayar hutang mereka.
Bahkan tidak hanya sampai di situ. Ada kelebihannya yang mereka gunakan untuk kehidupan mereka. Teman-teman sekalian, apa yang ada pada kita itu mungkin hanya sebuah media, tetapi sumber pertolongan kita berada dari Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, baik dalam situasi sulit di masa-masa pandemi seperti ini, ataupun dalam situasi sulit yang lain. Allah kita adalah Allah yang baik, yang memperhatikan kita, baik dalam situasi suka maupun duka. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat kekuatan untuk kita semua. Tuhan memberkati.